siswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor peserta 886180149039 pada hari Sabtu 10 Mei 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 82. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'id, siap, kiamat, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita masih sempat untuk hadir bertemu di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka mengikuti proses belajar mengajar seperti yang kita lakukan. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga kalian semua mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mulai pelajaran dengan membaca doa dan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan doa belajar. Berdoa dimulai.
pembelajaran saya akan mengecek kehadirannya, ya. Akil Sabran Ash ada? Adila Fikriya Al-Busra, Anugrah Mutmainah, Husnaini Talib, Rifki. Oh, ada temannya yang sakit ya. Kemudian Rizky Saputra, Nur Syakira, Saskia, Putri Mukarramah, Muhammad Rizky Hidayat, sakit. Oh, ada dua teman yang tidak hadir ya. Ada Rifki dan juga Rizky Hidayat ya, berhalangan hadir karena sakit. Oke, anak-anak yang saya banggakan, minggu lalu kita sudah belajar tentang ulul azmi. Iya, ulul azmi. Masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan ulul azmi? Masih. Nah, apa itu ulul azmi? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Ulul azmi. Ulul azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul. Iya, gelar yang diberikan kepada Rasul pilihan ya. Nah, ulul azmi itu ada beberapa nabi yang masuk ke dalam kategori ulul azmi. Apa yang diberikan gelar ulul azmi? Ada berapa nabi yang tergolong ke dalam ulul azmi? 5. Ada? Iya, ada 5. Coba disebutkan yang pertama. Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, Ibrahim, ketiga, Nabi Musa, yang keempat, Nabi Isa, dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kelima nabi yang kita sebutkan tadi itu adalah rasul pilihan, makanya disebut sebagai rasul ulul azmi. Oke. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar dan syukur. Yang mana yang kelima ini disebut dengan akhlak terpujian. Yang saya banggakan, sebelum kita lanjut membahas tentang materi ikhtiar, tawakal dan qanaah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan pengertian ikhtiar, pengertian tawakal, qanaah, sabar dan syukur. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan apa dampak positifnya ikhtiar, tawakal, qanaah dan syukur. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh ikhtiar, tawakal, qanaah dan syukur. Ya. Hari ini saya akan bagi kedua, ya. Hari ini kita akan pelajari tentang ikhtiar, tawakal dan qanaah. Minggu depan kita akan lanjut membahasnya lagi mengenai tentang sabar dan syukur, ya. Hari ini cuma 3 poin saja yang kita ambil, ya. Oke? Nah, yang pertama adalah ikhtiar. Apakah itu ikhtiar? Ya, ikhtiar di sini dua pengertiannya. Yang pertama adalah menurut bahasa dan juga menurut istilah. Ya, ikhtiar menurut bahasa yaitu ikhtara, yakhtaru dan ikhtiaran. Artinya adalah memilih. Ya, sedangkan menurut istilah ikhtiar itu diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh. Apakah itu tawakal? Tawakal itu berasal dari bahasa Arab juga, ya, yaitu tawakkalah. Ya, asal kata wakkala. Apa artinya itu? Artinya adalah menyerahkan atau mempercayakan. Jadi tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan dan kebijakan kepada Allah yang akan mengaturnya.
Ya, itu adalah tawakal. Menyerahkan segala urusannya, ya Allah, berusaha. Ya, oke? Contoh ikhtiar. Nah, contoh ikhtiar itu yang pertama adalah giat dan bersemangat dalam berusaha. Kemudian yang kedua adalah tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga adalah pandai memanfaatkan waktu. Yang keempat adalah tidak mudah putus asa apabila menghadapi dampak positif sifat tawakal. Yang pertama adalah meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Dan yang ketiga, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Yang keempat, memperoleh keteguhan hati. Ya, itu adalah dampak positif dari sifat tawakal. Nah, mana contoh-contohnya tawakal? Contoh tawakal yang pertama adalah yang pertama adalah ya, yang kedua berusaha sebaik mungkin. Nah, contoh tawakal yang ketiga adalah ya, yang keempat sabar ketika ditimpa musibah. Ya, sabar ketika ditimpa musibah. Ya, oke, sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga. Ya, qanaah. Qanaah adalah menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ya, miliki. Ya, itu qanaah. Contoh qanaah. Ya, contoh qanaah yang pertama adalah turut senang dengan tulus kepada orang lain yang sedang merasakan kebahagiaan. Ya, apabila ada teman ya yang bahagia, kita pun ikut kita pun ikut bahagia. Ya, contoh yang lain yaitu tidak mengambil hak orang lain. Ya, sekarang dampak positif. Nah, dampak positif dari sifat qanaah yang pertama adalah jiwa dan pikiran lebih tenang. Kemudian juga dampak positifnya disukai banyak orang. Kemudian contoh selanjutnya adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan dunia akhirat. Kemudian yang keempat adalah terhindar dari sifat tamak. Terhindar dari sifat tamak. Nah, anak-anakku yang searti dari kata tawakal. Nah, dari pembahasan ketiganya tadi, saya akan membagikan tugas ya kepada setiap kelompok. Ya, karena ada ini sudah terbentuk kelompoknya, maka saya akan bagikan ya soal-soalnya. Nah, ini Ibu sudah pegang soalnya, dan ini setiap kelompok mencari solusi dari permasalahan yang ada di sini dan didiskusikan sama teman kelompoknya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ini kelompok? Iya, kelompok 1. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Oke, silakan. Nah, didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Dicari permasalahannya, ya. Dibaca permasalahannya, kemudian dicari solusinya bagaimana ya. Diskusi sama teman. Ya, diskusi. Ya. Oke.
Setiap kelompok ada satu perwakilan naik di atas di depan kelas untuk membacakan hasil yang didapat di kelompoknya masing-masing. Mengapa kita harus mempunyai pembiasaan sikap ikhtiar tawakal qanaah? Jawabannya, kita harus mempunyai pembiasaan sikap ikhtiar tawakal qanaah supaya kita bisa menjadi orang yang soleh taat pada agama dan tidak menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mempunyai sifat ikhtiar, kita akan menjadi terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap perwira yang dimiliki. Dan begitu juga ketika kita mempunyai sikap tawakal, kita akan memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mempunyai sifat qanaah, kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur dan selalu menerima apa adanya dan tidak menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Berikan contoh bentuk nyata perilaku ikhtiar tawakal qanaah. Contoh perilaku di sekitar kelas adalah belajar giat untuk mendapatkan nilai bagus, tawakal diwujudkan dengan berdoa sebelum ujian dan menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang ada, misalnya tidak iri dengan peralatan teman yang lebih bagus. Sudah selesai? Sudah? Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi saya. Apa hambatan atau rintangan dalam berbuat baik kepada sesama dan bagaimana cara mengatasinya? Fokus pada dampak positif kebaikan dari perasaan terpaksa dan bersikap sabar dalam menghadapi tantangan. Selesai? Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa kita harus mempunyai pembiasaan sikap ikhtiar, tawakal, dan qanaah? Kita harus mempunyai pembiasaan sikap ikhtiar karena ikhtiar akan membantu kita terhindar dari sifat malas dan mencapai kesuksesan dunia dan lebih akhirat. Tawakal, karena tawakal membawa banyak manfaat, baik secara spiritual maupun psikologis. Tawakal juga membantu kita untuk lebih percaya diri dan optimis dalam menghadapi persoalan hidup. Karena qanaah banyak memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Qanaah juga membantu kita menghindari tamak dan iri hati sehingga hidup terasa lebih tenang dan banyak bersyukur serta mencegah perasaan kecewa saat kehilangan sesuatu. Oke, selesai? Oke, tepuk tangan semua. Tugasnya mana, anak? Oke, kita bisa berdiri sejenak. Kita akan ice breathing dulu. Oke, kita akan berdiri. Ya, setelah mempelajari ikhtiar tawakal dan qanaah. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini, ya. Kesimpulan pada hari ini tentang ikhtiar, qanaah, dan tawakal adalah, siapa yang bisa simpulkan tentang ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha. Kalau kita mau pintar, mau apa? Bagaimana caranya? Belajar. Iya, harus belajar. Dan kalau kita sudah belajar, apa yang harus kita lakukan? Tawakal.
Biar ya lebih keras lagi. Oke? Ada yang mau bertanya? Oke, sudah jelas semua? Oke, sudah jelas ya. Nah, pada hari ini ya, apakah kalian punya kendala untuk pelajari ikhtiar? Ada kendalanya untuk pelajari ikhtiar tawakal dan qanaah? Tidak. Iya, tidak ya. Kemudian untuk memperbaiki nilainya apa yang harus kita lakukan? Belajar lebih giat. Ya, belajar lebih giat. Nah, jika kamu diminta untuk menilai dirimu sendiri 1 sampai 5 bintang untuk menghargai nilaimu hari ini, terdapat pada bintang keberapa? 5.